Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga dan yang saya banggakan segenap pengurus Majelis Taklim Arifun dan juga segenap anggota Majelis Taklim yang saya cintai. Musannifur rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa aqwal asbabi jalibatil muhassilati birizqi. Ini kelanjutan dari malam Jumat kemarin, pembahasan tentang hal yang bisa mendatangkan rezeki atau hal-hal yang bisa mempermudah untuk mendapatkan rezeki dan juga hal-hal yang bisa mencegah untuk mendapatkan rezeki. Kemudian yang paling kuat waqwal asbabil jalibati al muhassilati birizqi iqamatus sholati. Ada yang paling kuat asbab yang bisa mendatangkan rezeki atau yang bisa narik atau bisa menghasilkan rezeki, mengembang oleh rezeki. Apa saja? Iqamatus sholati, yaitu melakukan sholat. Melakukan sholat ini tak cuma hanya dalam rangka memenuhi kewajiban, akan tetapi ada kelanjutannya dengan cara bagaimana melaksanakan sholat bitakdimi, dengan cara mengagungkan, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita di saat sholat merasakan, hadirkan dalam hati kita bahwa kita adalah seorang hamba, di mana seorang hamba diperintah untuk sujud, untuk ruku. Jadi bahasa gampangnya itu di saat sholat harus dinikmati. Sholat itu kita nikmati. Itu yang menjadi paling kuat ya, sebab atau hal yang bisa mudah mendapatkan rezeki. Wal khusyu'i. Kemudian juga sholat dengan cara khusyuk. Selain mengagungkan sholat atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dilakukan dengan cara khusyuk. Ingat apa khusyuk? Khusyuk paling mudahnya maklum di muda-muda ya. Munakian itu mama mau namain game. Tak ingat ke apa kan? Nah, begitu juga di saat sholat. Cuma di game kita khusyuk, tapi di saat sholat kita juga lupa kepada yang lain yang ada di ingatan kita, yang ada dalam benak kita. Kemudian yang ada dalam hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi mungkin mosok mensibinian medsos. Aceh tinggal mosok. Surat konten itu anak tak tahu. Ya. Tak dengar. Begitu juga di saat kita sholat. Itu gambaran khusyuk. Bisa mari ikut sampai dia. Sulit ya. Ada yang mana Allah Akbar enak jual tanam yang kondi. Ujung asar ya. Tidak apa-apa, bagus itu olahraga ya. Yang terpenting jangan sampai lalai kepada kewajiban yang lain. Bagus, maksudnya biar badannya sehat. Terus kemudian melaksanakan sholat itu selain tadi ya, mengagungkan kepada Allah. Tanah cium. Di saat sholat kita mencium tanah. Sujud.
di saat sujud itu kita harus menikmati sholat itu, bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ada yang maha kuasa, ada yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sampai culik. Padahal kita sampai terus. Aneh. Berarti nggak sesuai ini kitabnya, bukan seperti itu, bukan kitabnya yang nggak sesuai. Kalau Ta'limul Mutalim ini sudah teruji, kitab yang sudah teruji dan terbukti berhasil. Asalkan kita bersungguh-sungguh melaksanakan, mempraktekkan, pasti berhasil. Karena kitab ini sudah teruji dan terbukti. Ini cuma teruji, tapi sudah terbukti. Tadi ya, yang paling kuat untuk menghasilkan sebuah atau mempermudah mendapatkan rezeki adalah iqamatis sholati, yakni melakukan sholat. Istiqomah sholat 5 waktu, tepat waktu, awal waktu. Muntah burung kita kerja kau tidak apa-apa. Tak awal waktu tidak masalah, yang terpenting harus tepat waktu. Kemudian selain melaksanakan sholat, bertakdim, yakni mengagungkan Allah, wal khusyu'i, dan juga dengan cara khusyuk. Wa takdiril arkan. Nah, kemudian jangan sampai rukun-rukunnya sholat itu ditinggalkan. Wasaili wajibatiha, dan juga hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Ada berapa rukunnya sholat? Ya, ada boleh 13, boleh betul, boleh 11. Yang terpenting apa? Karena sama-sama benar itu, ya. Cuman beda versi. Kalau di versi Ta'limul Mutalim ada 18. Kalau di pasolatan 13. Ya. Kemudian bukan budaya. Dia di Tuhfatul Muqtadiin ada 13. Bidayatul Hidayah ada 17, 19 ya. Pada sama-sama benar. Yang terpenting intinya watakdir arkan, harus rukun-rukunnya sholat jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau satu rukun saja ketinggalan dalam sholatnya tidak sah atau batal. Tak cuma nina ya batal, maka sholatnya batal. Kemudian wasaili wajibatiha, dan hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Contoh harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa sunanuha, dan juga yang harus dilakukan hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Contoh yang sunnah dalam sholat, baca doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Itu juga dibaca. Cuma karepang-karepang. Saya kalau melihat setiap Maghrib dan Isya jarang yang baca doa iftitah. Kenapa? Karena di saat sudah imam takbiratul ihram, makmum masih belum takbiratul ihram. Bila si baca doa iftitah, ketika imam sudah baca Fatihah, maka makmum tidak boleh baca doa iftitah. Untuk baca doa iftitah, imam takbiratul ihram, makmum segera takbiratul ihram. Benar diajuni. Mayoritas mana mau bisa itu kiacaca seperti itu. Wa sunanuha, dan juga beberapa sunnahnya sholat. Wa adabiha, dan juga tata cara atau ya tata caranya sholat atau tata keramanya sholat. Itu diantara yang pertama adalah mendirikan sholat dengan cara mengagungkan Allah, dengan cara khusyuk, jangan sampai meninggalkan perkara yang rukun dan yang wajib serta yang disunnahkan di dalam sholat, dan juga tata keramanya sholat. Kemudian yang kedua, wa sholatud duha. Nah, ini seperti pertanyaan malam Jumat kemarin. Sholatud duha, wa sholatud duha, dan juga sholat duha. Sholat duha ini identik ya, untuk mempermudah rezeki. Ya, usahakan jam petok, jam belu, saya sekolah sebelum jam petok, saya kerja juga sebelum masuk kantor, seperti itu. Wadhalika,
Dan di dalam jalbir rizki dan wadalika, dan di dalam itu apa? Jalbir rizki atau untuk menarik rizki, mempermudah dapat rizki. Ma'rufatun masyhuratun, itu sudah diketahui kalau sholat duha itu dalam fungsinya untuk mempermudah dapat rizki. Masyhuratun, dan juga sudah masyhur, banyak yang tahu. Benih cuma tahu tapi elakon. Ini banyak orang tahu tapi tak elakon. Cek sampun jeung parentana pangeran tahu, tak sampun dia. Ya. Terus kemudian berjamaah pahalanya 27, oke kati tahu enggak tahu. Tapi yang saya harapkan adalah pengamalannya atau dipraktek. Tapi alhamdulillah semenjak setelah Idul Fitri kemarin, alhamdulillah lakian sudah mulai banyak yang aktif ini aja ya, yang standby maksudnya juga hadir ke musola binian lakian, alhamdulillah. Meskipun saya lihat ada 1-2 yang masih belum 100%, ibaratkan ngegas ya gasan lagi buka 10 20 kadang tantang. Dan juga kegiatan majlis taklim Maribon binian saya lihat yang istiqomah irah monasuri istiqomah, kegiatan rotibul haddad ya irah dian gaskan banyak aneh tak pernah hadir ya pun ya belum pulang mari asar oh iya sampai jam salamat. Ini lainnya sih. Iya, nanti tanya tuh. Apa jadi ya? Udah apa ada bang? Nggak kerja. Jadwal sudah ya nggak apa-apa. Yang berarti ada yang sedikit tahu tidak punya kewajiban atau kesibukan. Wani supi istiqomah malam enam. Istiqomah jamaah mau di apa dah? Windah ya? Kamu Windah rumah ada. Windah tak pernah aktif. Borong ya Windah. Roma ini. Nah, jangan alhamdulillah aktif. Payitno, Matno, yang perak ke Roma lah. Boleh seminggu nggak tak semua. Sampai perak ke Roma berarti. Ambil dia. Usahakan tidak apa-apa. Saya senang ada kegiatan pada olahraga, punya kegiatan istilahnya kerja. Saya senang daripada neneng cuma melamun, menghayal kurang baik. Tapi kalau ada kegiatan, intinya kegiatan yang positif. Untuk nongkrong, kanjok, ya diusahakan dikurangi ya. Lama nak kerja bagus. Daripada cuma nongkrong doang atau meja apa. Mari nih bahas ya. Si bagian pacaca. Maksudnya si bagian patungnya ya dibahas kemarin. Geser kabar antara pagi apa positif. Wa qira'atu suratil waqi'ati, dan juga sering baca surat waqi'ah. Itu fungsinya apa, faedahnya atau hikmahnya bisa mempermudah dapat rizki. Khususon bil laili, tapi dibaca di waktu malam. Sejak malam malam sampai jam maghrib baca surat Waqiah, pagi sampai jam duha. Waktu naumi ya khusus waktu malam, waktu naumi dan juga di waktu mau tidur. Wa qira'atu suratil mulki, dan juga surat Al-Mulk, tabarakallati biyadihil mulku, itu juz sama ekor. Muncul paman kita kasusun mari sampai jam maulid Ustaz. Ini apa-apa baca Waqiah saja. Yang terpenting salah satu, si masih kesenengin. Benih pas seneng amain, bukan itu maksudnya ya. Di antara tadi mana yang paling mudah dilakukan. Terus kemudian si paling seneng elago. Usahakan istiqomah biar nampak hasilnya.
Berujung seminggu enak, tidak ada gunanya. Tapi yang paling pokok istiqomahnya ini, meskipun cuma sholat bagian, tidak apa-apa bagian. Tapi sholat duha 2 rakaat setiap hari, tapi pasti itu nampak nanti. Maksudnya cepat ya, cepat wujud hasilnya. Wal muzammil, dan juga surat muzammil, wal laili idza yaghsha, wa alam nasrah laka sadrak, wa hudurul masjid, dan juga hadir ke masjid qoblal adani sebelum ada mau mari adzan ya ada lain ada yang carita qoblal adani sebelum adzan wal mada wal mada wa madu, dan juga yang dibahas tadi istiqomah netepi dari istiqomah baca sholawat setiap malam seumpama 100 ya itu sudah 100. Kemudian kepengen lebih cepat tambah waqiah, kecepatan boleh tambah sholat duha, seperti itu ya. Terus kemudian ikhtiarnya, usahanya ya juga harus ada alakum ya, seperti itu. Wa ada usunnatil fajri, dan juga melaksanakan sholat fajar, wal witri, dan sholat witir fil baiti eromana, di rumahnya, sholat witir di rumahnya, jangan di masjid atau di mushola. Karena yang untuk mempermudah atau melancarkan rezeki itu sholat witir di rumah. Wa alla yatakallam bila bikalamid dunya. Wa alla yatakallam bikalamid dunya, tak oleh nyacai urusan dunia. Badal witri sama arena sholat witir. Ayo sang bojong witir malam, setnya jatuhnya bahas lain. Jadi paham ya? Benih pas tak olehnya jatuhnya bukan, ada waktunya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat witir, tidak boleh membahas tentang urusan dunia. Wala yutsiru majalisatin nisa'i, cepate sering akompol dan binian. Sering akompol atau petunjuk dan binian. Mun sering akompol ya jelas mamnu ya, mencegah lancarnya rizki. Timbul laki anak aku lombok binian ya. Illa indal hajat benih pas tahun ini, kecuali ada hajat. Mau depan lu nggak apa-apa. Mau depan lu. Jangan parlo. Jangan parlo. Itu yang dimaksud wala yuksiru maja disatin nisa'i illa indal hajati. Tidak boleh sering duduk dengan perempuan yang bukan mahramnya kecuali ada hajat. Kecuali andi hajat, malah di hajat tidak apa-apa. Muntahnya kepada majlis taklim ya, tempatnya nyetok tidak apa-apa. Apa membahasan bulanku lemar siang sore laku pol terus siapa. Jadi paham ya? Oke. Wala yatakallamu bikalamin lagwi. Jangan berbicara yang sia-sia, ghairi mufidin, yang tidak ada manfaatnya. Karena seperti patuning dia. Ya. Ada siapa, tak ada manfaatnya. Itu kalau kita hindari maka menyebabkan rizkinya lancar. Dikurangi acah-acahan tidak manfaat. Nah, idinihi wa dunyahi. Baik tidak ada manfaatnya bagi agama ataupun kepada dunia. Tapi mau nyanyi bisnis sih boleh. Boleh masang strategi seumpama mau kita muka usaha martabak. Seumpama Alebon muka usaha martabak. Boleh, karena di situ ada manfaat. Di situ ada yang bisa jual, boleh simpan lain. Mau kita usul membuka usaha pizza Bisa, ya bisa. Nggak kita tak senang kita beli ajola terang bulan sama kita apa. Intinya berbicara yang sekiranya ada manfaat untuk agama dan dunia. Mau cuma coba mau siapa nonton, mau asetelan luar biasa. Ada manfaat ya, ngajak orang lain. Begitu nanti tetap dulu. Seumpama ya. Biasanya yang kita dorong ya. Pokoknya yang kita dorong pasti besar tuh sana. Pasti lah. Bodoh dengan ada yang kena rumah gaya kena kita terus aja. Biasanya.
Jadi menurut abangnya itu saja banyak nih sih loh. Apa boleh pas nih simpang? Udah kapura, udah ketemu pada jauh. Jadi ya boleh. Ya mana juga tidak apa. Oke mau cuma nongkrong. Maksudnya nongkrong kita tunggu siapa. Bukan berarti tidak boleh. Kalau ada kepentingan boleh. Itu dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan urusan agama. Wakila man istagola bimana yaknihi yafutuhu ma yaknihi. Ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyibukkan diri masibuk abuna tibi bimana yaknihi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya yafutuhu ma yaknihi, maka akan menghidangkan hal-hal yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi paham ya? Soalnya abek muda sibuk kabudang tak ada manfaat, nah otomatis kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Paham maksudnya ya? Ngerti? Kita sibuk seumpama nak main game, ada lah peluang untuk memberi manfaat ke orang lain? Tidak ada. Itu yang dimaksud dengan wakilah manistawala bimana yaknihi yafutuhu ma yaknihi. Qala jumhur idza ra'aita rajula mun nangale orang lalaki yaksurul kalami banyak cacat fastaikona bimajnunihi, maka yakin orang dia gila majnuni, yakinlah bahwa orang laki-laki itu adalah orang gila, maksudnya yang tidak ada manfaatnya. Cacat ini bukan kata saya, Caesar Nuji ini ya. Karena tidak nerima, mentah nerima, harebon, komplain kan Caesar Nuji. Komplain kan Caesar Nuji. Saya baca karyanya Caesar Nuji bahwa orang laki-laki comel punya kedua cacat, fastai kona bimajnuni, maka yakinlah orang itu pola. Peragunya ada. Peragnya nyari laki sudah punya aja. Pola. Ana radhiyallahu ta'ala anhu idza tamman akbar. Ini berkata Ana radhiyallahu ta'ala, rajul berkata Ana radhiyallahu ta'ala anhu idza tamman aklu, apabila sudah sempurna akalnya nakosol kalamu, apabila sempurna akalnya seseorang nakosol kalamu, maka akan berkurang orang itu berbicara. Mun sampurna akal setok orang, maka tak kira banyak aja. Mun cari berarti tak sampurna. Mun bingan bentuk wajah nanti kedua. Mun akan cara lisannya satu, kibanyak aja. Berarti akalnya masih belum sempurna. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Musannif Caesar Nuji ini sudah ittafaqani fi hadzal makna sirrun idza tamman aqlul mar'at qalla kalamuhu. Apabila seseorang sudah sempurna akalnya, maka akan sedikit bicaranya. Tak banyak aja. Mana caca-caca itu berarti tak sempurna aja nakal. Wa ikona bihamdil mar'i ingkana muksiron, dan yakinlah apa yang orang itu ingkana muksiron, dan yakinlah bihamdil mar'i ingkana muksiron, dan yakinlah apa yang orang itu lakukan. Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau nanti kalau masih ada yang belum dipaham bisa ditanyakan. Jadi kesimpulannya pembahasan malam ini adalah hal-hal yang asbab yang sangat kuat untuk memudahkan dapat rezeki. Yang pertama sholat dengan cara mengakukan Allah dengan cara khusyuk dan jangan meninggalkan rukun. Kemudian wajib dan sunnahnya sholat. Selanjutnya sholat duha, terus kemudian baca waqi'an, muluk, alam nasr, dan yang lainnya. Dan yang terakhir takbirnya aja, munakian takbirnya aja.
jaga, dan juga tak banyak apolong berbini dikurangi ya, saya sering-sering apolong ke orang makanya lancar rezeki ya. Terus kemudian kalau unsur mana avisin pada baik ya, tak apolong ke avisin masa ditanggih ini kamar avisi ya, dari Hongkong, dari China, dari Lima ya ada aja ya avisi macam-macam dari bentuk jangan avisi mana deh itu sudah hakikatnya di Dina ke Hongkong sama mana iya syariatnya seperti itu sama itu bisa mamnu, bisa mencegah lancarnya rizki makle pada soki tapi ya biar sama-sama soki sebenarnya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Si Zarnuji tadi pelan-pelan kita ikuti semampunya kita lakukan semampunya kita mampu hanya istiqomah sholat wajib dengan cara khusyuk dan mengagungkan Allah apa itu dilakukan. Bisa menambah sholat witir malam, bisa menambah sholat duha luar biasa. Setiap malam bisa istiqomah baca Waqiah dan Al-Muluk juga luar biasa. Cuman yang jelas berproses, kalau tak berproses sekali beri setia, beri sempurna seperti itu. Mungkin itu yang menjadi harapan saya. Jangan cuma kita tahu tapi tidak melakukan, kita ngerti tapi tidak mengamalkan. Yang paling pokok ilmu itu dianggap bermanfaat apabila kita sendiri mampu mengamalkan. Semoga apa yang kita kaji malam ini berbarengan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga berbarengan dengan barokahnya. Kita juga mendapatkan barokahnya Syekh Zarnuji sehingga kita mampu mengamalkan apa yang telah tertuang dalam kitab Ta'lim wal Muta'lim. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.